Perkenalkan, nama saya Kayus Dewi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Lobby dan negosiasi. Akan menjelaskan pengertian dari lobby dan negosiasi. Lobby merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu lobby atau lobbying yang memiliki dua makna. Yang pertama, makna secara nominal. Lobby yaitu ruang teras atau pintu masuk suatu gedung. Yang kedua, lobby ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain yang kaitannya dalam pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi, seperti halnya parlemen dan partai politik. Lobby ialah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Nah, sementara itu, pengertian negosiasi secara etimologi ia berasal dari kata negosiator yang berarti berbisnis atau berunding. Negosiasi menurut Fisher dan Uri adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Negosiasi adalah kegiatan yang menyangkut pemecahan konflik antara kedua belah pihak atau lebih, yang biasanya melalui pertukaran konsumsi. Sebuah organisasi itu bisa kompetitif, win-loss negotiation, dan juga bisa kooperatif, win-win negotiation. Lobby dan negosiasi dalam pemecahan masalah merupakan cara yang paling efektif. Lobby berperan sebagai upaya mempengaruhi pembuat keputusan, dan negosiasi berperan sebagai proses interaksi yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Jadi, fungsi lobby adalah untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis untuk membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan, diantaranya membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Lalu, ada fungsi dari negosiasi, yaitu untuk menyelesaikan konflik, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau setidaknya meminimalkan kerugian, lalu meningkatkan kolaborasi dan hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat. Baik, selanjutnya macam-macam lobby dan negosiasi. Yang pertama, lobby secara langsung itu bertemu dan berbicara secara langsung. Yang kedua itu lobby tidak langsung lewat pihak ketiga atau media. Yang ketiga itu lobby formal dilakukan secara resmi. Yang keempat itu lobby informal dilakukan secara santai atau tidak santai. Yang kelima itu lobby koalisi, beberapa pihak bekerja sama untuk memengaruhi. Yang keenam itu lobby teknis, menggunakan data atau argumen ilmiah. Yang ketujuh itu lobby emosional, pendekatan lewat hubungan personal. Nah, selanjutnya itu negosiasi formal. Negosiasi yang diatur secara resmi mengenai topik, tempat, waktu, dan orang. Negosiasi ini biasanya perlu persiapan yang matang untuk hal-hal yang penting seperti menyangkut politik dan sosial. Yang kedua itu negosiasi non-formal, negosiasi yang tidak diatur secara resmi dan sering terjadi tanpa diatur. Menurut lingkupnya itu, yang pertama negosiasi bisnis dapat berupa negosiasi penjualan, pembelian, kerjasama, konflik, dan manajemen. Selanjutnya itu yang kedua negosiasi politik dan sosial. Yang pertama itu negosiasi koalisi dan bekerja sama, negosiasi konflik, dan negosiasi dukungan pemilihan. Nah, menurut waktunya itu yang pertama negosiasi dengan waktu terbatas dilakukan sekali atau dua kali. Yang keduanya itu negosiasi dengan waktu yang tidak terbatas dilakukan berkali-kali. Menurut pihak yang terlibat, yang pertama itu negosiasi empat mata, negosiasi hanya dilakukan oleh dua orang saja. Yang kedua, negosiasi berkelompok, negosiasi yang melibatkan banyak orang. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi apa saja yang kita butuhkan saat kita melakukan lobby. Yang pertama itu kita harus melakukan riset secara mendalam terkait objek yang kita teliti. Tujuannya adalah
untuk kita memuat informasi yang lebih banyak untuk kita agar kita bisa menyampaikannya itu secara lengkap dan detail. Kemudian yang kedua itu adalah fokus pada kesamaan. Jadi sebisa mungkin kita harus memperbanyak berbicara tentang kesamaan suatu pendapat dan menghindari perdebatan tentang suatu perbedaan dengan pihak mereka ataupun pihak lain. Kemudian ada membangun hubungan yang baik. Kita harus memberikan suatu apresiasi dan pujian yang tulus agar mereka yakin terhadap mereka dan mereka juga bisa membangun hubungan yang positif bersama kita. Kemudian kita juga harus melibatkan ide-ide mereka. Kita sebisa mungkin harus meminta ide dari mereka terkait suatu masalah agar mereka juga merasa dihargai dan bisa membangun hubungan yang positif terhadap kita. Kemudian ada strategi dalam suatu negosiasi. Yang pertama itu kita harus melakukan mendalami suatu masalah secara komprehensif. Tujuannya itu agar kita bisa memastikan ataupun kita tahu tentang apa saja yang kita butuhkan dalam negosiasi terhadap suatu masalah. Kemudian strategi yang lainnya pun juga banyak. Salah satunya yaitu ada berkompromi, terus ada berkompetisi, kemudian ada menghindari dan lain-lain segala macam. Baik, di sini saya akan membahaskan studi kasus tentang lobby. Jadi pertama situasi. Ketua OSIS ingin mengadakan acara pentas seni, namun kepala sekolah tidak mengizinkan acara tersebut karena takut mengganggu aktivitas belajar seorang siswa. Nah, dan sekarang kita masuk ke langkah-langkah lobby. Ketua OSIS menghadap kepala sekolah dan menjelaskan manfaat dari acara tersebut adalah yang pertama, membangun kreativitas siswa dan memperkenalkan apa itu organisasi OSIS, dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengizinkan acara pentas seni tersebut pada hari Sabtu agar tidak mengganggu aktivitas belajar siswa. Dan hasil dari ini adalah kepala sekolah pun mengizinkan acara tersebut karena dengan lobby yang sopan, jelas, dan baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus negosiasi. Studi kasus negosiasi itu ada 4. Yang pertama, studi kasus negosiasi konflik di sekolah. Yang kedua ada studi negosiasi di tempat kerja. Yang ketiga ada studi kasus harga barang. Yang keempat ada studi kasus tugas organisasi. Di sini ada contoh studi kasus negosiasi pembagian organisasi. Contohnya itu ketua OSIS membagikan kelompok, tapi salah satu anggotanya tidak setuju dengan apa yang telah disepakati oleh ketua OSIS. Terima kasih dari saya tentang